Perkenalkan, nama saya Ria Junita, CGP Angkatan 11, Kabupaten Mempawah. Pada siklus 1, saya sebagai pengamat. Perkenalkan, nama saya Maimunah, CGP Angkatan 11, Kabupaten Mempawah, siklus ke-1 sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Afif Fitriansyah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Mempawah. Pada siklus 1, saya berperan sebagai coaching. Oke. Selamat pagi Bu Mai. Selamat pagi Ibu. Bagaimana sih kabar Bu Maimunah hari ini? Alhamdulillah sehat walau tidak terlalu baik Ibu. Ya, nah baik Bu Maimunah. Sebelum kita memulai proses coaching hari ini, nah saya di sini sebagai pengamat Ibu. Nah, di sini saya akan melihat proses coach Ibu dengan coaching nantinya. Namun sebelum Ibu Maimunah memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi nantinya Ibu. Nah, jadi agar Ibu Maimunah juga tahu apa saja sih proses penilaian yang akan saya lakukan sebagai pengamat. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi penilaian saya adalah bahwa pada saat proses coaching nantinya antara Ibu Maimunah dengan coachingnya. Nah, di situ saya akan melihat apakah Ibu Maimunah memiliki orang tua. Itu yang pertama ada kemitraan, lalu yang kedua kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi, dan tentunya juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Nah, adapun kompetensi inti dari coaching itu sendiri yaitu meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya melalui teknik rasa. Saya juga berharap nantinya dalam proses percakapan Ibu dengan coaching nantinya melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur kita, yaitu yang pertama ada pikiran, yang kedua identifikasi, yang ketiga aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati bagaimana Ibu bisa memahami. Apakah bisa dipahami rubrik penilaian yang akan saya lakukan tentunya? Baik Ibu, bisa dipahami Bu. Ibu, selanjutnya nih sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang juga akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama nih, kira-kira dari si coaching yang mana yang ingin Ibu mau kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian di sana ada dengan penuh rasa, kemudian dengan meningkatkan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Ibu. Ya, berarti ada 3 bagian yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nantinya ya. Kemudian dari kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana sih yang secara spesifik yang ingin Ibu Maimunah kembangkan dalam proses coaching nantinya? Yang akan saya kembangkan dengan spesifik yaitu hadir sepenuhnya ketika menjadi seorang coach, seperti itu Ibu. Ya, berarti nanti hadir sepenuhnya ya. Jadi kompetensi ini yang spesifik akan Ibu kembangkan pada proses coaching. Nah, selanjutnya berkaitan dengan indikator ketercapaian atau tolak ukur yang Ibu capai atau Ibu tuju pada proses percakapan nantinya. Indikatornya yaitu hadir sepenuhnya ini seperti mengatakan ya baik Pak, boleh lanjutkan, seperti itu, kemudian baik, dan seterusnya, seperti itu Bu. Iya, Bu Maimunah boleh saya tambahkan sedikit ya. Ya. Nanti untuk indikatornya ini boleh juga ditambahkan alur ceritanya. Jadi akan nampak ketika Ibu bercakap dengan
coaching nantinya ya Bu, jadi itu nanti yang akan, saya lihat. Nah, baik Ibu, dari indikator yang, sudah Ibu sampaikan tadi, dari 3 pertanyaan yang sudah Ibu jawab tadi, semoga dapat tercapai dalam proses, percakapan nantinya. Hanya itu yang dapat saya tanyakan dengan Ibu. Nah, selanjutnya silakan Ibu melakukan percakapan, dengan coaching dan, semoga dapat berjalan dengan lancar Ibu Maimunah. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Oke, baik. Selamat pagi Pak Apri. Selamat pagi Bu Maimunah. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Kabar hari ini saya baik-baik saja, cuman saya lagi memikirkan permasalahan yang ada di sekolah berkaitan dengan siswa saya, Ibu. Oke, jadi Bapak sedang memikirkan masalah anak-anak seperti itu Pak ya? Iya. Kenapa? Ada apa dengan anak-anak Bapak nih Pak? Boleh diceritakan dulu Pak? Oh iya Bu, jadi siswa saya itu ada salah satu siswa saya itu, dia sering bolos Bu, seperti itu. Jadi sering bolos. Saya udah pernah melakukan segitiga restitusi untuk menangani Hmm, permasalahan bolosnya, tapi ya. siswa yang bersangkutan itu hanya sebentar Bu, hanya Mm-mm. sebentar sembuhnya, bahasanya kayak gitu. Tapi setelah itu Hmm. dia kambuh lagi Bu, nggak tahu kenapa. Pun saya kadang-kadang bingung juga seperti itu. Oke, sering kambuh ya Pak ya bolesnya? Maksudnya udah diberikan uh, treatment atau perlakuan dengan alur tirta dan sebagainya, tapi anak-anak Bapak ini masih melakukan bolos lagi seperti itu. Iya Nah, oke, betul. jadi dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan seperti itu, Pak? Eh, dari percakapan ini yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin mendapatkan solusi bagaimana siswa saya ini yang awalnya Hmm, sering kambuh bolosnya, kali ini oke. setelah saya nanti beliau bertemu dengan siswa yang bersangkutan, siswa itu lebih bagus atau lebih nantinya dia apa namanya? Nantinya dia bisa mau hadir secara penuh dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti itu. Oke, berarti Bapak menginginkan anak ini ada perubahan, Iya yaitu betul. adanya kehadiran penuh atau tidak lagi melakukan perbuatan bolos seperti itu, Pak ya. Iya betul. Nah, dari sebelumnya nih Pak, kan Bapak sudah pernah melakukan segitiga restitusi. Dari kegiatan itu atau dari kegiatan-kegiatan hal lain sebelumnya, kira-kira anak ini mengapa anak ini bisa sampai bolos seperti itu, Pak? Penyebabnya yang pertama, saya mewanti-wanti karena dia sering ikut-ikutan. Terus yang kedua, dia sering begadang seperti itu. Yang Hmm, mengakibatkan dia tidak bisa bangun cepat seperti itu. oke, jadi karena anak ini ikut-ikut temannya seperti itu, Pak ya. Kemudian Mm-mm. tidak begadang, tidak bisa bangun pagi. Nah, kemudian jadi menyebabkan mereka bolos. Nah, Iya betul. Bapak sudah melakukan segitiga restitusi, ternyata anak ini masih tetap bolos seperti itu, Pak ya. Iya betul. Nah, untuk selanjutnya, hmm, ada hal lain lagi enggak, Pak, yang menyebabkan anak ini bisa sampai bolos seperti itu? Misalnya bisa menyebabkan anak ini bolos. Apakah cuma kegiatan tersebut yang menyebabkan anak ini bolos? Nah, baru-baru kali ini saya mendengar bahwasannya informasinya dia selalu bolos itu adalah eh, karena dia lagi hobi main game. Jadi hobi main Oke, game hobi main sehingga minat game. belajar dia berkurang, yang dimana dia tidak lebih cenderung tidak mau masuk daripada Hmm, lebih cenderung dia tidak mau belajar dan masuk ke sekolah, tapi dia maunya main game seperti itu. Dan
main gamenya itu enggak di sekolah, tapi di luar. Misalkan dia pergi ke anjungan, ke warnet, seperti itu. Oke. Jadi, waktu pelajaran dia habiskan di warnet, bukan di sekolah, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan anak ini sampai bolos, Pak, ya. Yang terakhir adalah hobi bermain game. Dari sikap anak ini, kira-kira ada ndak anak ini memiliki potensi atau dari lingkungan sekolah Bapak yang bisa menjadi sebuah hal untuk merubah anak ini menjadi lebih baik seperti itu, Pak? Cara ngerubah anak itu menjadi lebih baiknya, Bu? Iya, potensi yang dimiliki sekolah atau dari guru, dari Bapak yang bisa merubah anak ini menjadi lebih baik, yaitu bisa ikut sepenuhnya dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, mungkin ke depannya mungkin nanti ini saya pun punya rencana, kalau memang dari kegiatan kemarin saya ada gagal melakukan kegiatan restitusi, mungkin saya mau berkomunikasi atau berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk membicarakan Mhm. perihal masalah anak yang bersangkutan. Jadi saya itu berencana untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, terus dihadapkan dengan siswanya. Jadi saya sebagai wali kelas, terus siswa, terus orang tua siswa Mhm. itu berencana mau saling bertemu, yang di mana mau membahas Mhm. masalah siswa yang bersangkutan itu, seperti itu. Oke, berarti ini udah masuk ke langkah yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki perilaku anak yang sampai bolos, Pak, ya. Iya, Oke, betul. untuk kemarin yang di segitiga restitusi itu kira-kira anak ini udah ada jikalau di-ranking-kan dari 1 sampai 10, anak ini ada di posisi berapa untuk kedisiplinannya, Pak? Kemarin setelah saya melakukan kegiatan restitusi, anak tersebut 1 minggu sampai 2 minggu itu rajin. Bisa dibilang nilainya Oke. 7. Nah, setelah Oke. beberapa minggu kemudian lagi, anak itu kumat. Yang awalnya Mas, heeh. nilainya harusnya 7 jadi turun Tujuh. menjadi 5, seperti itu. Oke, dari 7 turun ke 5, Pak, ya, setelah 2 minggu dilakukan praktek restitusi seperti itu. Oke, untuk ke depannya, Bapak menginginkan anak ini Bapak mau meningkatkan anak ini berada di posisi keberapa untuk kedisiplinannya, Pak? Ya, harapan saya dia bisa mengikuti terus dalam kegiatan belajar mengajar, yang di mana kalau dalam peringkat keaktifan dia, bisa saja saya menginginkan dia masuk ke peringkat ke-8. Jadi angka kepuasannya Oke. adalah angka 8 Mhm. sampai 9, Oke. seperti itu. Berarti nanti Bapak bertujuan untuk dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan tersebut dari angka 7 meningkat ke angka 8 atau 9 seperti itu. Iya, betul. Untuk mencapai tujuan ini atau kedisiplinan anak ini, adakah bantuan yang Bapak perlukan dari sekolah atau orang tua siswa dan sebagainya? Ya, untuk membantu kegiatan ini, untuk memudahkan agar siswa yang bersangkutan merasa diperhatikan, merasa ia betul-betul diharapkan oleh pihak sekolah, mungkin nanti saya akan bekerja, ada tambahan partner, yaitu dari Mhm. pihak BK, bimbingan konseling, terus Iya. nanti dari rekan guru yang berkaitan dengan mata pelajaran yang dia empu, seperti itu. Oke, berarti nanti akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru BK Guru dan BK, guru mapel yang guru diampu mapel yang dia untuk empu. meningkatkan disiplin anak ini gitu, Pak, ya. Iya, betul, Nah, Bu. oke. Jadi setelah percakapan ini kita udah berada di akhir di mana Bapak telah menemukan solusi untuk ke depannya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan bersama saya, Pak? Ya,
Perasaan saya senang dikarenakan saya bisa terbuka pikiran saya dikarenakan yang awalnya saya merasa kesal setelah berbicara Mhm. dengan Ibu Maimunah, saya merasa terbuka pikiran saya. Ternyata ide itu Iya, atau baik. cara itu ternyata banyak ternyata seperti itu, Bu. Oke, baik. Berarti, kita sudah mendapatkan, inti dari percakapan kita. Nanti saya akan menunggu langkah-langkah Bapak selanjutnya dan cerita bagaimana, keberhasilan Bapak menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kedisiplinan siswa Bapak dari yang awalnya angka 7 mencapai target sampai 8 atau 9. Siap, Terima kasih Bu, siap. Bapak telah bersedia berbagi cerita dengan saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat siang, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Baik Bu Mai, saya tadi sudah mengamati proses coaching dari percakapan Ibu Mai dengan Koci. Nah, proses coaching ini sudah ada beberapa catatan saya. Namun sebelum saya sampaikan kepada Bu Mai, saya ingin menanyakan beberapa hal. Apakah Baik, boleh? iya boleh silakan Ibu. Ya, nah untuk pertanyaan pertama nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Untuk indikator ketercapaiannya, saya sudah hadir secara penuh dalam uh, kegiatan coaching ini, kemudian saya hadir dengan penuh rasa, namun mungkin masih ada beberapa kendala seperti itu Ibu, dalam alur tirtanya saya masih cukup kesulitan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Ibu. Oke, berarti indikator ketercapaiannya ini Ibu dari kompetensi inti coaching dan juga ada beberapa alur tirta yang harus Mhm, kembangkan lagi kota. ya. Iya, Ya, jadi dari catatan saya Ibu yang sudah Ibu lakukan memang mhm, sesuai, Ibu juga sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan yang terbukti dari ketika Ibu mengobrol atau berbicara, jadi Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Nah, oke. Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali eh, berdasarkan beberapa pertanyaan yang berbobot yang Mhm, diberikan masalah yang dialami oleh konstitusi sendiri. Nah, eh, kemudian juga dapat apa? Seorang coach juga melalui pertanyaan ibu ini dapat mengeluarkan solusinya yang solusinya tidak termasuk yakin. Justru bukan beberapa pertanyaan ini akan memaksimalkan potensi kita seorang dan juga potensi inti ini sesuai dengan alur cerita. Nah, baik Ibu. juga Ibu, itu sudah terlaksana dan yang paling penting dari proses tadi adalah saya juga mencatat sudah menetapkan percakapan tadi rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, secara gambaran umum dari catatan saya itu eh, luar biasa sekali pada tadi Baik Ibu. ya pada proses identifikasi nanti pertanyaan-pertanyaannya itu boleh digali lagi agar si coach ini lebih kreatif lagi dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Lalu untuk pertanyaan tanggung jawabnya dari algoritma ini boleh dikembangkan lagi Bu, agar komitmen yang ada pada diri coach itu uh, kira-kira nih Bu dari proses coaching itu apakah ada potensi dikembangkan? Ya Ibu, saya ingin mengembangkan kembali bagaimana uh,
untuk penguasaan alur tirta itu lebih baik, kemudian proses kreatifnya akan saya tingkatkan untuk kedepannya, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobotnya juga akan saya kembangkan, seperti itu Ibu. Iya, Bu Maimunah, saya berterima kasih untuk waktunya, Bu Maimunah boleh menyempatkan waktu untuk proses coaching hari ini. Saya berharap ke depannya Bu Maimunah lebih meningkatkan dan mengembangkan lagi, sebagai coaching dan pastinya Ibu Maimunah harus, berpegang teguh pada alur tirta. Jadi, melalui alur ini kita sangat, terbantu ya Bu Maimunah ya. Iya, benar Ibu. Oke, selamat pagi Bu Maimunah, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Selamat pagi Bu Ria, terima kasih juga untuk waktunya hari ini. Perkenalkan, nama saya Maimunah, CGP Angkatan 11, Kabupaten Mempawah, Siklus 2, berperan sebagai supervisor. Perkenalkan, nama saya Ria Junita, CGP Angkatan 11, Kabupaten Mempawah. Pada siklus 2, saya sebagai coaching. Kenalkan, nama saya Apri Fitriansyah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Mempawah. Pada siklus 2, saya berperan sebagai coach. Selamat pagi, Bapak Apri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan hari ini. Saya ingin melakukan percakapan pra-supervisi sebelum kita memulai sesi coaching yang akan diobservasi. Ya, selamat pagi Ibu Maimunah. Terima kasih juga atas kesempatan ini. Saya siap untuk berdiskusi. Betul. Oke, baik Pak Apri. Sebelum kita memulai supervisi, ada yang ingin saya tanyakan mengenai kompetensi inti coaching yang mana ingin Bapak kembangkan untuk percakapan hari ini? Saya merasa bahwa saya perlu mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan aktif. Seringkali saya merasa kurang peka terhadap apa yang disampaikan oleh coaching seperti itu. Baik. Itu adalah pilihan yang sangat baik, Pak ya. Untuk sesi yang akan datang, bagian mana yang Bapak Apri harapkan dapat saya amati secara khusus? Iya, Bu. Saya ingin agar Ibu dapat memperhatikan bagaimana saya mendengarkan dan merespon coach, khususnya saat menjelaskan tantangan yang dihadapi seperti itu, Bu. Baik Pak. Cukup jelas untuk hal ini. Baik, bagaimana penilaian Pak Apri sendiri terhadap kemampuan mendengarkan yang telah Bapak lakukan selama ini? Ya, saya merasa ada kemajuan, tetapi saya juga menyadari bahwa masih ada banyak ruang untuk diperbaiki, terutama dalam hal menghindari interrequit saat coaching berbicara seperti itu. Baik Pak Apri, terima kasih atas keterbukaan Pak Apri. Selanjutnya harapan apa yang Bapak dapatkan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Iya, Bu, terima kasih. Saya berharap dengan observasi ini saya bisa mendapatkan feedback yang konstruktif dan kemudian bisa lebih baik dalam mendengarkan coach secara aktif. Baik Pak Apri, saya akan berusaha memberikan umpan balik yang bermanfaat berdasarkan pengamatan yang saya lakukan. Sebelum memulai, apakah ada hal lain yang ingin Bapak Apri tambahkan? Tidak ada, Bu. Saya rasa kami sudah siap. Terima kasih sudah mendengarkan. Baik Pak Apri, terima kasih juga. Oke, mari kita mulai sesi coaching hari ini. Terima kasih, Bu Maimunah. Baik Bapak, sama-sama. Selamat pagi Pak Apri, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini Pak Apri?
Iya, selamat pagi Bu Ria, silakan. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Kabar saya sih sehat-sehat ya Pak Apri, cuman pikiran nih lagi pusing karena ada sedikit masalah yang saat ini sedang saya hadapi Pak Apri. Jadi pusing. Oh, oh, bagaimana? Bu, silakan Ibu tenangkan hati dulu dan pikirannya, Bu. Silakan tenangkan semua masalah pasti Ibu mampu mengatasinya seperti itu. Kira-kira agenda apa yang mau Ibu sharing hari ini? Apri, makasih ya Pak Apri, apa bisa menenangkan pikiran saya hari ini. Jadi agenda yang ingin saya sharingkan atau yang ingin saya curhatkan nih Pak Apri tentang kesadaran siswa. Jadi siswa di kelas saya itu Pak. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak Apri, jadi saya nggak enak nih mau curhat dengan Pak Apri. Jadi mengganggu waktu Pak Apri sepertinya. Nah, dari pertemuan kita hari ini, Pak Apri, saya berharap Pak Apri dapat membantu saya dalam mengatasi masalah yang saya hadapi saat ini, Pak Apri. Tidak apa-apa, Bu. Justru saya selalu terbuka dan siap membantu serta mendengarkan. Silakan Ibu Ria, bolehlah diceritakan kepada saya. Saya mau ceritakan nih Pak Apri tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak Apri. Yang di yang dirasakan akhir-akhir ini maksudnya bagaimana, Bu? Boleh diceritakan kronologinya, Ibu? Nah, jadi begini Pak Apri, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di sekolah itu kepeduliannya terhadap lingkungan kurang baik. Nah, hal ini berdasarkan apa yang saya amati setiap harinya di lingkungan sekolah Pak Apri. Di mana pada saat saya pergi ngajar ya ke kelas-kelas itu lingkungan sekolah kurang bersih dan kotor. Kayaknya saya sudah gagal nih Pak Apri dalam membentuk kesadaran diri pada anak. Oh, jadi maksud Bu Ria, kesadaran siswa terhadap lingkungan sekolah secara umum belum maksimal. Ya, Bu. Hal itu didasari Ya, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dari siswa yang ada di sekolah. Begitu ya, Bu? ya Pak Apri, betul sekali, tepat. Nah, ini membuat saya jadi agak sedikit pusing dan bersalah. Menurut Ibu Ria, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu dari hasil pengamatan yang Ibu ampu belum mencapai yang Ibu harapkan? Kalau menurut saya nih Pak Apri, hal yang menyebabkan murid-murid ini belum memiliki kepedulian terhadap lingkungan, yaitu mereka itu sepertinya seenaknya saja Pak Apri membuang sampah sembarangan. Jadi lingkungan sekolah itu kurang bersih, kan tidak bersih. Saya mengharapkan Pak Apri lingkungan itu bersih dari sampah setiap harinya. Oh, begitu. Wah, saya sependapat sekali. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid bisa meningkatkan kesadaran diri terhadap lingkungannya? Menurut saya sih Pak Apri, sebagai guru nih, ya, kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Bagaimana kesadaran ini terhadap kebersihan lingkungan sekolah ini dapat terbentuk dan murid juga diminta untuk ikut ambil. Jadi bagian terhadap kesadaran diri ini dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Jadi guru dan siswa itu harus memiliki kesadaran diri Pak Apri tentang kebersihan lingkungan sekolah. Oh, begitu. Menurut Ibu Ria, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Ria dalam menentukan anak untuk mencapai kesadaran diri dan peduli terhadap lingkungan di sekolah? Kalau saya pikir-pikir sih Pak Aprit, tentang apa yang saya lakukan, saat ini dari skala 1 sampai 10 itu, posisinya masih bisa dikatakan 4 dan, saya berharap Pak Apri dari nilai 4 ini dapat naik ke 8 bahkan 10 Pak Apri. Oh, begitu, Ibu. Oh iya, Ibu Ria.
Kalau boleh kembali diceritakan mengenai kesadaran diri dan kepedulian terhadap lingkungan yang telah Ibu katakan rendah, nilai kesadaran diri anak kira-kira disebabkan oleh apa ya, Bu? Mungkin ya Pak Apri nih ya, berdasarkan pendapat saya mungkin, saya kira kurangnya kesadaran anak ya dalam membuang sampah Ya, ya. pada tempatnya. Karena anak itu kurang memahami, apa sih arti penting dari kebersihan lingkungan, apakah itu bersih, buat diri sendiri, buat lingkungan, bahkan untuk kesehatannya sendiri. Ya, dari apa yang sudah Ibu Ria sampaikan tadi, apa rencana Ibu Ria ke depannya? Berkaitan dengan kebersihan lingkungan ini Pak Apri, jadi, pertama yang ingin saya lakukan sih Pak Apri, pertama, mengajak anak-anak untuk peduli terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya memanfaatkan sampah ini sebagai sarana untuk berekspresi. Dengan mengolah sampah, jadi anak-anak, dapat menumbuhkan kreativitasnya sehingga, menghasilkan sebuah produk dan nantinya, dapat dimanfaatkan dan bahkan, bisa juga untuk ikut lomba sehingga meraih prestasi. Begitu, Pak Wah, Apri. mantap sekali, Bu. Lalu apa ada hal yang lain yang akan dilakukan, Bu? Ya, karena saya pikir, di era sekarang anak-anak itu, suka sekali dengan, gambar, video, ataupun berupa visual. Nah, yang pertama di sini, kami atau saya akan membuat berbagai tulisan atau poster untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Nah, ini juga melibatkan Iya, anak-anak, Pak Bu. Apri. Jadi, anak-anak yang Iya. akan membuat tulisan atau poster ini. Yang kedua, saya juga akan melaksanakan kegiatan lomba, jadi lomba, kebersihan kelas. Nah, ini akan dilakukan secara bertahap, Pak Apri, sehingga, Iya. secara tidak langsung anak itu, akan sadar dan peduli terhadap lingkungan, kelas maupun lingkungan sekolah. Nah, selain kedua ini, Pak Apri, dalam keseharian di sekolah juga saya akan memprogramkan yaitu program One Man One One spam. Man, One Spam. Jadi itu programnya, maaf ya Pak Apri, eee, penyebutannya mungkin ada salah. Nah ini, saya pikir-pikir, sebuah konsep di mana setiap satu siswa itu, dapat memungut sampah. Jadi, ini wajib dilakukan, sebelum siswa masuk kelas dan setelah pulang sekolah. Nah ini akan berdampak baik bagi, siswa itu sendiri, Pak Apri. Iya, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Saya mengapresiasi ide Ibu Ria ini. Mudah-mudahan murid-murid Ibu Ria berhasil dan memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungannya, Bu. Amin amin amin, Pak Apri. Oh ya, Ibu Ria, ngomong-ngomong, selanjutnya, apa komitmen Ibu Ria terhadap rencana Ibu tadi? Komitmen yang ingin saya bangun sih ini Pak Apri, saya berkomitmen untuk, selalu menjaga rencana, mengajak dan melaksanakan acara rutin. Nah, di sini menggunakan sampah sebagai sumber untuk berkreasi, sehingga murid-murid yang, saya dapat lebih sadar dan peduli terhadap lingkungannya, Pak Apri. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Ibu Ria untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, untuk komitmen ini sendiri, Pak Apri, sebenarnya saya tidak bisa melakukannya sendiri. Nah, untuk itu, saya perlu dukungan dari berbagai pihak, Pak Apri, terutama seluruh guru yang harus terlibat aktif dalam Ya, Bu. membimbing, dan juga mengawasi bahkan memantau anak-anak dalam, upaya penegakan disiplin membuang sampah pada tempatnya dan, saya juga akan, mencoba berkomunikasi, dengan kepala sekolah dan teman-teman, guru serumpun saya. Jadi, kami bisa bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama, untuk berinovasi sehingga kesadaran dan kepedulian anak ini meningkat, Pak Apri, dan sekolah juga akan tetap terjaga kebersihannya. Wah, bagus sekali, Bu Ria. Saya sangat bangga pada Ibu Ria.
dan tentunya sangat mendukung rencana yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Ibu. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Pak Apri. Hari ini saya banyak nih curhat dengan Pak Apri. Jadi saya nggak enak nih jadi mengganggu waktu Pak Apri. Mohon izin pamit ya Pak Apri. Terima Sama-sama kasih Bu untuk hari Ria. ini. Ya, saya kira di lain waktu ketika saya menghadapi masalah, bolehlah kali saya sharing dengan Pak Apri ya. Ya, boleh Bu, boleh Bu. Nah, ya, Sangat-sangat siap. open pokoknya Bu. Kalau gitu, Ya, Pak Apri. selamat selamat Ya, siang ya selamat Bu siang ya. ya Pak Apri ya. Ya, selamat Ya, siang. Selamat pagi Pak Apri. Terima kasih telah meluangkan kegiatan coaching hari ini dan meluangkan waktu untuk pertemuan pasca supervisi ini. Bagaimana Pak Apri untuk penilaian terhadap performa coaching yang telah Bapak lakukan baru saja? ya, selamat sore Bu Maimunah. Saya rasa cukup baik, tapi ada beberapa bagian yang mungkin bisa saya perbaiki. Oke, baik Pak Apri. Apa yang membuat Pak Apri dapat memperbaiki nilai tersebut? Saya merasa saya sudah cukup hadir dan mendengarkan, namun saya merasa ada beberapa saat di mana saya kurang memfokuskan perhatian pada coach yang sedang berbicara seperti itu. Oke, jadi demikian Pak Apri ya. Terima kasih atas penilaian yang telah Bapak sampaikan. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu Uh, saja, Bu, jadi sangat boleh-boleh saja, Bu. Saya sangat menghargai. Oke, jadi selama saya mengobservasi kegiatan coaching dari hasil pengamatan saya, menurut saya Bapak sudah sangat super sekali. Bagaimana alur tirtanya sudah cukup, semuanya terpenuhi, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bapak. Jadi pada proses coaching ini, proses coachingnya sangat super, di mana Bapak mampu menggali keterbukaan oleh seorang coachee sehingga dapat menemukan solusinya, seperti itu Bapak. Untuk kehadiran penuhnya mungkin Bapak memang agak sedikit kurang fokus dalam merespon dan memberikan feedback-nya. Tapi untuk pertanyaan dan alur tirtanya sangat super, semuanya sudah terpenuhi. Bahkan saya cukup bangga dengan kegiatan coaching hari ini. Terima kasih, Ibu Maimunah. Saya sangat mendengar itu. Oke. Untuk hal-hal ke depannya mungkin seperti tadi Bapak ya, boleh sedikit diperbaiki misalnya untuk responnya atau keaktifan responnya, memberikan feedback seperti itu. Kemudian cukup itu, hanya itu saja Pak. Yang lainnya udah sangat baik menurut saya. Ya, Bu, saya setuju. Kadang saya terburu-buru ingin membantu, tetapi seharusnya saya lebih banyak mendengarkan sebelum berbicara. Oke, baik Pak. Pemahaman yang bagus. Mari untuk kedepannya kita bicarakan rencana tindakan untuk dilanjuti seperti itu. Dari hasil diskusi ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Pak Apri untuk dilakukan dan usaha yang bisa Bapak berikan dalam meningkatkan performa pada proses coaching ini? Iya, Bu. Saya berencana untuk lebih banyak berlatih dengan coach yang lain dan mungkin merekam sesi saya agar bisa mendengar ulang bagaimana saya berinteraksi. Oke, baik Pak.
dengan cara rencana tersebut, melakukan latihan dan dengan siapa yang bisa membantu Bapak untuk melakukan latihan tersebut? Iya, itu ide yang sangat baik. Mungkin saya bisa, ya Bu, maaf Bu sebelumnya. Mungkin saya bisa melakukan akhir minggu ini, saya bisa meminta bantuan kepada rekan-rekan guru sejawat. Saya juga akan meminta bantuan kepada coach dalam sesi latihan berikutnya, Bu, seperti itu. Oke, baik Pak. Itu ide yang sangat baik Pak ya, sangat bagus karena untuk coaching ini memang sangat diperlukan latihan seperti itu Pak atau pembiasaan di mana kita harus humble bersama orang lain, kemudian mengerti perasaan orang lain dan memberikan respon dengan sangat baik terhadap koci atau hal-hal yang telah dihadapi koci seperti itu. Terima kasih Bu Mahuda. Saya menghargai umpan balik dan percatatan tersebut. Oke, baik Bapak Apri, sebagai penutup, apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching hari ini? Iya Bu, saya merasa lebih sadar akan area yang perlu saya tingkatkan dan saya siap untuk berlatih lebih banyak. Terima kasih atas umpan baliknya yang sangat konstruktif, Bu. Baik, Mbak, sama-sama. Terima kasih atas keterbukaannya. Mari kita sama-sama terus proses pembelajaran, meningkatkan kemampuan kita dan dalam siklus berikutnya kita akan mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih Bapak Apri. Terima kasih Bu Maimunah. Perkenalkan, nama saya Apri Fitriansyah, CGP Angkatan 11, Kabupaten Mempawah. Pada siklus 3, saya berperan sebagai pengamat. Perkenalkan, nama saya Ria Junita, CGP Angkatan 11, Kabupaten Mempawah. Pada siklus 3, saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Maimunah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Mempawah. Pada siklus 3, saya berperan sebagai koci. Selamat pagi, Bu Ria. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan ini. Saya ingin melakukan percakapan pra-supervisi sebelum kita memulai sesi coaching yang akan diobservasi. Selamat pagi juga Pak Apri, terima kasih juga atas kesempatan hari ini. Saya siap untuk berdiskusi hari ini Pak Apri. Ya, baik. Ibu Ria, saya ingin menanyakan kompetensi inti coaching mana yang ingin Ibu kembangkan hari ini? Saya merasa bahwa saya perlu mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan secara aktif, karena seringkali saya kurang peka terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Ya, Bu. Itu adalah pilihan yang baik untuk sesi yang akan datang. Bagaimana yang Ibu harapkan dapat saya amati secara khusus? Iya Pak Apri. Nah jadi, pada sesi ini saya ingin Pak Apri itu memperhatikan saya bagaimana saya mendengarkan bahkan merespon coach, khususnya, pada saat, coach itu sendiri menjelaskan tantangan yang dihadapi. Oh, sangat jelas. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kemampuan mendengarkan yang telah Ibu lakukan selama ini? Saya merasa, ada kemajuan Pak Apri, tetapi saya juga menyadari kelemahan saya sendiri, banyak, perbaikan, dari diri saya sendiri terutama, dalam menghindari, interpreting saat coach berbicara atau coach berbicara. Ya, terima kasih atas keterbukaan Ibu Ria.
Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Saya berharap Pak Apri dengan adanya observasi kali ini, saya mendapatkan umpan balik, feedback yang konstruktif dan kemudian, saya bisa lebih baik lagi dalam mendengarkan coach itu secara aktif. Ya, Bu. Itu adalah harapan yang realistis. Saya akan berusaha memberikan umpan balik yang bermanfaat berdasarkan pengamatan saya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan sebelum kita memulai sesi coaching? Saya pikir nggak ada Pak Apri, saya rasa, saya sudah siap dan kami sudah siap bersama dengan coaching. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Baik, Bu. Terima kasih juga. Mari kita mulai sesi coachingnya, Bu. Baik Pak Apri. Selamat siang Bu Maimunah. Dari raut muka Bu Maimunah, sepertinya ada yang sedang Ibu pikirkan ya? Bu Maimunah? Oke, Bu. Iya, Ibu. Selamat siang juga, Bu Ria. Jadi sebenarnya saya nih lagi banyak pikiran gitu, Bu, karena akhir-akhir ini saya mengalami kesulitan, untuk menghadapi anak-anak itu sampai kepikiran benar. Oalah, bisa saya lihat ya dari raut muka Bu Maimunah. Jadi Ibu, kepikiran, terhadap kesulitan yang Ibu alami. Nah, Ibu Maimunah tenangkan dulu ya pikirannya, rilekskan dulu agar tidak bad mood ya. Jangan sampai kepikiran, jangan sampai tensinya naik nih, Bu. Nah, Iya, rileks dulu ya, Bu, ya. iya, Ya. baik, Bu. Oke. Jika, Ibu Ria ada waktu sebentar, bolehkah saya menceritakan, kesulitan atau peristiwa yang saya hadapi akhir-akhir ini seperti itu, Ibu? Oh, tentu saja Bu Mai, boleh ya, ide yang bagus itu Bu Mai. Jadi kira-kira apa sih yang ingin, Ibu ceritakan dengan saya hari ini dan apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu Mai? Jadi begini, Bu, akhir-akhir ini siswa-siswi saya itu terutama yang kelas 10D itu Mhm. sering melanggar kedisiplinan atau tidak disiplin seperti itu, Bu. Kadang sepertinya telat masuk kelas, sampai saya, chat di grup, kelasnya, saya duluan yang di kelas, kayak gitu kan. Misalnya nih, padahal saya itu kan kalau bel naik dari tangga itu kan agak dekat nih dengan kantor. Cepat itu pun secepat-cepatnya mungkin ke lantai 3 itu, udah 5 menit gitu, Bu. Tapi ketika udah masuk di kelas nih, rupanya anak-anak itu belum sampai di kelas, Bu. Dengan baik hati saya masih ngechat, "Ayo anak-anak semuanya naik ke kelas," seperti itu. Tapi, nyatanya masih ada beberapa yang cukup telat, misalnya kan anak-anak kalau mau naik tuh anggaplah 5 menit jugalah dari bawah untuk ke lantai 3 atau seperti itu ya kalau ada di lantai bawah. Tapi ini Bu, sampai dengan 30 menit mereka ndak masuk-masuk, seperti itu Ibu. Jadi saya tuh kayak kepikiran sekali, salahnya di mana, kemudian apakah kayak mereka nih ndak sukakah dengan saya, kayak gitu, ndak suka dengan saya ngajar, ndak enakkah dengan lingkungan saya di kelas, eee, atau memang, mapelnya terlalu sulit dan sebagainya. Jadi saya tuh selalu kepikiran nih, Bu, tentang itu. Jadi dari perbincangan ini saya berharap dengan melakukan obrolan dengan Bu Ria ini, saya berharap bisa, merubah atau menemukan hal-hal yang kurang dari saya dan bagaimana saya bisa meningkatkan kedisiplinan anak saya nih, Bu, atau siswa-siswi saya ini. Seperti itu, Bu Ria. Baik Bu Mai, jadi masalah Ibu Mai ini berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan nih Bu Mai, apakah Ibu pernah menyelidiki apa sih penyebab anak-anak ini sampai terlambat dan, 30 menit itu saya rasa bukan waktu yang sebentar, sehingga anak-anak ini bisa terlambat. Kira-kira Bu Mai pernah tidak, menelusuri atau mencari informasi kenapa sih anak-anak ini, bisa terlambat?
Oke, Bu. Jadi kan hal ini nih bukan pertama kali nih kan, bukan? Udah pernah sebelumnya. Seperti itu. Awalnya tuh ndak selama ini, seperti itu, Bu. Maksudnya ndak sampai 30 menit, pembelajaran. Awalnya itu cuma kayak 5 menit, 10 menit. Jadi, untuk sebelumnya itu saya identifikasi atau saya langsung menanyakan kepada anaknya nih, Bu, "Kenapa kalian telat?" Terus alasannya kayak misalnya kan memang di kelas itu, saya masuknya itu setelah jam olahraga, seperti itu, Bu. Jadi kan anak-anak kadang memerlukan waktu untuk, ganti pakaian, itu alasannya. Jadi lama ganti pakaian, kemudian baru masuk. Oke, pertama saya maklumi, kan kita, belum ada kesepakatan kelas. Kemudian saya buat kesepakatan kelas bahwa kehadiran harus tepat waktu, maksimal terlambatnya 5 menit. Karena kan, dari pihak kami guru, udah ada kesepakatan dengan guru olahraga bahwa anak-anak ini diberikan waktu untuk ganti baju juga, sarapan setelah olahraga, seperti itu. Udah ada kesepakatannya, berarti 25 menit atau 15 menit sebelum bel pergantian jam, anak-anak sudah diberikan waktu untuk, istirahat dan ganti jam, seperti itu. Tapi nyatanya anak-anak ini masih juga terlambat. Terlambat pertama nih, Bu, saya udah tangani kan, ada alasannya itu, oke saya maafkan, kayak gitu. Kemudian saya kasih, penanganan dengan, segitiga restitusi. Oke, udah saya tangani, beberapa minggu aman nih, Bu, aman seminggu, 2 minggu aman. Nah, ternyata untuk pertemuan, selanjutnya, 2 minggu selanjutnya, nah anak yang sama yang melakukan, hal ini atau peristiwa ini. Awalnya kan cuma 2 atau 3 orang nih, Bu, nambah nih, Bu, jadi 4, 5, 6 orang. Jadi telatnya dari 10 menit bertambah ke 30 menit, seperti itu. Nah, untuk yang 30 menit ini alasannya juga sama, Bu, maksudnya ya karena pergantian jam, kemudian ada tambahan, ternyata anak ini gantinya di musola, seperti itu. Jadi mereka nongkrong dulu di musola, ada juga yang pelan, berjalan untuk masuk ke kelas, seperti itu, Bu. Ya, jadi, luar biasa yang udah Ibu lakukan ya. Jadi Ibu sudah buat, keyakinan kelas, lalu juga menggunakan segitiga restitusi kepada anak-anak yang, sering terlambat pada saat masuk pelajaran Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan Ibu, apakah mereka ini terlambat pada saat jam pelajaran Ibu atau dengan guru yang lain juga? Nah, setelah saya selidiki, Bu, ternyata anak ini cuma terlambat, pada jam pelajaran saya saja, Bu. Jadi setelah penanganan segitiga restitusi itu saya langsung, sampaikan peristiwa ini kepada wali kelasnya, seperti itu, Bu. Saya sampaikan bahwa anak ini, terlambat di pelajaran saya. Kemudian saya tanyakan bagaimana anak ini, apakah cuma di kelas saya atau di, pelajaran lain. Ternyata hanya di kelas saya, seperti itu, Bu. Oh, jadi hanya di kelas Ibu mereka yang, terlambat. Apakah Ibu juga pernah, cari tahu apa sih, penyebab anak ini sampai berulang kali melakukan keterlambatan yang sama dan dengan anak yang sama? Sudah Ibu, saya cari informasi kan, kepada wali kelasnya, kemudian, ngobrol dengan guru-guru lain, ternyata memang, anak ini untuk pelajaran lain tuh tidak telat, Bu, tapi untuk pelajaran saya karena, pergantian jam mungkin, Bu, ya. Ini kan pergantian jam nih kan, olahraga udah biasa sih kalau pergantian jam seperti ini, anak-anak itu suka molor, seperti itu, Ibu. Nah, Bu Maimunah, selain tadi adanya kesepakatan kelas, lalu menggunakan Mhm. segitiga restitusi, nah apakah ada hal lain yang, Ibu Mai lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Eee Langkah selanjutnya yang saya ambil kemarin itu, Bu, langsung saya laporkan, kepada wali kelas. Kan udah saya harus di sini, langsung saya foto anak ini berenam, saya, langsung lapor dari saat itu juga, kepada wali kelasnya dan ditindaklanjuti oleh wali kelas, seperti itu, Ibu. Oke, bagus sekali ya, apa, yang Ibu Mai lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, pastinya ada hambatan yang, Bu Mai, alami ketika menerapkan hal tersebut. Boleh diceritakan apa saja sih hambatan yang Ibu alami ketika menerapkan hal tersebut?
Jadi hambatannya ini, yang tadi Bu ya, bagaimana kita mengatur, rentang waktu antara pergantian, jam olahraga dengan, pergantian mapel di mapel selanjutnya, seperti itu. Jadi mungkin anak-anak ini tidak mengikuti, aturan dan juga kesepakatan yang telah kami buat, yaitu kesepakatan kelas, seperti itu Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu, ya. Jadi, nah, saya juga ingin menanyakan nih, Bu. Jadi, ada beberapa hal yang, Ibu lakukan, Ibu terapkan, berkaitan dengan kasus yang Ibu alami ini. Nah, jika Ibu nilai dari apa yang sudah Ibu lakukan ini dari 1 sampai 10, kira-kira berapa sih nilainya, kalau boleh tahu? Untuk, nilai yang telah saya lakukan, mungkin usaha atau langkah yang saya lakukan, kalau di-rating dari 1 sampai 10 ini udah di angka 6, Bu, ya. Karena saya sudah, melakukan, segitiga restitusi, kemudian membuat kesepakatan kelas, kemudian saya tindak lanjuti dengan wali kelas, seperti itu, Ibu. Iya. Nah, dari, permasalahan ini apakah ada rencana Ibu ke depannya agar, tujuan yang Bu Mai inginkan ini dapat tercapai? Untuk, iya ada Bu, seperti itu. Jadi setelah ngobrol ini, saya berencana untuk kan udah 3 tahap nih Bu ya. Pertama, kita udah tegur secara manual atau di dalam kelas, kemudian membuatkan kesepakatan kelas atau mengulang kesepakatan kelas setiap pertemuan, kemudian dengan langkah segitiga restitusi dan kemudian dengan, eee, wali kelas. Untuk langkah selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan, guru BK seperti itu, Bu. Guru BK kemudian akan mengadakan komunikasi, dilanjutkan dengan pertemuan wali murid, supaya kita dapat, menyampaikan, hasil atau proses belajar anak-anak di sekolah selama ini. Mungkin ada lagi Bu selain itu? Kira-kira ada lagi nggak? Selain itu mungkin saya akan mengintrospeksi diri saya sendiri, Bu, ya, karena kan ini pelajaran kimia mungkin dianggap agak sulit bagi anak-anak atau saya cukup membosankan, jadi untuk, perbaikan dari diri saya sendiri yaitu mulai menerapkan, pembelajaran yang interaktif seperti menyenangkan, memberikan ice breaking, kemudian memulai dengan pembelajaran atau pembukaan yang ceria supaya anak-anak lebih tertarik untuk lebih cepat, belajar bersama saya di dalam kelas seperti itu, Ibu. Nah, dari rencana yang sudah Ibu kembangkan tadi dari kasus ini, kira-kira nih Bu Mai, kapan sih Bu Mai akan mulai melaksanakannya? Untuk rencana ini saya akan melakukan untuk, secepatnya di pertemuan selanjutnya. Kemarin kan peristiwanya di minggu sebelumnya, maka untuk, menerapkan langkah-langkah yang saya kemukakan hari ini, maka saya akan menerapkan di pertemuan selanjutnya, secepatnya seperti itu, Ibu. Ya, ide yang bagus Ibu dan luar biasa sekali, dalam menemukan solusinya. Nah, menurut Ibu Mai nih ketika Ibu menerapkan hal tersebut, kira-kira berapa sih tingkat keberhasilannya? Untuk, langkah selanjutnya yang akan saya terapkan, saya berharap tingkat keberhasilannya akan berada di angka 9 seperti itu, Ibu. Saya sangat optimis untuk mencapai angka 9 dengan langkah-langkah, berkolaborasi dengan guru BK, dengan orang tua siswa, wali kelas, dan juga teman-temannya untuk saling mengingatkan dan bagaimana saya akan memperbaiki proses, pembelajaran dan daya tarik, mapel saya di dalam kelas seperti itu, Ibu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Maimunah ya. Nah Bu Mai, dari perbincangan, dari percakapan kita sejauh ini, apakah ada komitmen yang ingin Ibu Mai bangun? Jadi komitmen yang akan saya bangun, itu bahwa saya akan menerapkan secara berkelanjutan, langkah-langkah saya ini, kemudian komunikasi yang berkelanjutan dengan guru BK, dengan orang tua siswa, dengan wali murid, dan juga, kolaborasi dengan guru atau teman sejawat yang sama-sama mengampu mapel kimia, bagaimana membentuk suasana atau lingkungan belajar di dalam kelas yang menarik, interaktif, dan membuat siswa termotivasi untuk belajar dan membentuk kedisiplinan siswa dari daya tarik,
akan memberikan daya tarik terhadap disiplin untuk datang tepat waktu di jam pelajaran kimia, seperti itu Ibu. Luar biasa sekali Bu Maimunah. Jadi, dari rencana Ibu ini, Ibu udah bisa bangun, komitmen. Nah, akan tetapi Bu Maimunah nih, ketika kita membangun komitmen, pasti, kita bisa melibatkan, orang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, siapa saja sih yang, dapat Ibu libatkan pada saat Ibu membangun, menjaga komitmen ini? Oke, jadi untuk membangun atau menjaga komitmen ini, saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah untuk disosialisasikan kepada guru mapel yang bersangkutan, yaitu guru penjas, seperti itu, untuk sama-sama kita mengatur waktu supaya anak-anak dan mengingatkan juga anak-anak untuk segera berganti pakaian dan masuk di kelas selanjutnya, seperti itu, Ibu. Iya. Nah, Bu Mai, dari, perbincangan kita hari ini, percakapan kita hari ini, apa sih yang, Bu Mai rasakan? Jadi melalui perbincangan ini yang awalnya saya merasa, perasaan saya penat, berat kayak gitu, gimana nih ngatasi anak ini, kok cuma di mapel saya yang sering telat, seperti itu. Jadi setelah perbincangan ini saya lebih terbuka dan menemukan solusi, saya merasa lega, membuka pikiran saya, "Oh ternyata ada loh langkah-langkah yang bisa saya ambil untuk mengatasi, masalah ini," seperti itu, masalah keterlambatan ini. "Oh ada loh," kemudian, pihak-pihak yang bisa saya ajak kerjasama untuk mendukung, bagaimana menerapkan sikap disiplin kepada anak atau hadir tepat waktu di dalam kelas saat mapel saya, seperti itu Ibu Ria. Nah, jadi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Mai ini, Ibu Mai bisa menemukan sendiri, solusi, dari permasalahan Ibu Mai ini, bukan begitu, Ibu? Iya benar Ibu, terima kasih. Ya, saya juga senang hari ini, saya dapat sharing, berbicara, berbincang dengan Ibu Mai, mendengarkan keluh kesah. Saya lihat raut wajah Bu Mai udah senang ya, nggak seperti tadi. Iya Ibu, saya merasa sangat lega sekali. Iya. Nah, iya Bu Mai, untuk sesi kali ini, semoga di lain waktu kita dapat berbincang-bincang kembali ya Bu Mai ya. Baik Ibu, saya akan nanti, saya berharap Ibu bersedia untuk menerima, saya ketika saya ingin, ngobrol hal-hal yang bisa saya, eee, bincangkan dengan Ibu atau keluh kesah saya tentang pembelajaran, tentang anak, bahkan tentang hal-hal pribadi saya. Iya, dengan senang hati Bu Mai. Kalau Bu Mai ingin, bercerita, curhat dengan saya, dengan senang hati, saya akan mendengarkan Bu Mai. Ya, terima kasih Bu Mai untuk hari ini. Ya. Sama-sama Ibu, selamat pagi, sampai ketemu lagi Bu Ria, terima kasih. Selamat sore Ibu Iya. Ria, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan pasca supervisi ini. Bagaimana Ibu Ria menilai sendiri performa dalam kompetensi coaching yang baru saja dilakukan? Selamat sore Pak Apri. Nah, saya rasa cukup baik, tetapi mungkin ada beberapa hal yang harus saya perbaiki. Kira-kira apa yang membuat Ibu Ria menilai menilai yang harus dimiliki? Saya merasa, cukup hadir, dapat mendengarkan coaching, juga, dapat mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang bisa dijawab oleh coaching itu sendiri, namun mungkin ada beberapa hal yang harus saya perbaiki seperti, lebih meningkatkan pertanyaan-pertanyaan sehingga coaching itu bisa, menggali, solusi yang akan mereka temukan pada saat ada masalah. Ya, Bu Ria, terima kasih atas penilaian tersebut. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, tentu saja boleh Pak Apri, saya akan sangat menghargai umpan balik penilaian yang akan Pak Apri berikan kepada saya. Oke, terima kasih Bu Ria. Saya mengamati tadi
pada saat Ibu mendengarkan coach menjelaskan tantangannya, Ibu sudah menunjukkan kemampuan mendengarkan aktif yang baik, suatu suatu aktif yang baik, suatu hal yang sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu Ria mendengarkan ini? Terima kasih sekali Pak Apri, saya senang sekali mendengarkan, penilaian dari Pak Apri. Ya, Ibu Ria. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu berusaha memberikan solusi, saya mengamati bahwa Ibu cenderung memberikan saran sebelum mendalami lebih jauh tentang perasaan coaching tadi. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya kita menunggu coaching menyampaikan pemikirannya lebih dalam sebelum kita memberikan masukan. Bagaimana pendapat Ibu? Nah, kadang saya juga terburu-buru membantu, eee, tetapi seharusnya, saya sendiri harus lebih banyak mendengarkan sebelum saya, berbicara, Pak Apri. Ya, Bu, baik. Itu pemahaman yang bagus. Mari kita bicarakan rencana tindakan untuk selanjutnya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di arena ini, Bu? Maksudnya performa pada kegiatan coaching ini, Bu. Begini Pak Apri, jadi, saya berencana untuk lebih, banyak berlatih lagi dengan coach lain dan mungkin merekam sesi saya agar, saya bisa mendengar ulang, bagaimana sih ketika saya berinteraksi dengan coach itu sendiri. Oke, Bu. Itu ide yang sangat baik. Kapan Ibu berencana untuk melakukan latihan itu? Dan siapa yang bisa membantu Ibu? Eee menurut pemikiran saya Pak Apri, mungkin, saya bisa melakukannya akhir minggu ini. Nah, kalau lebih cepat itu kan lebih baik. Nah, saya Ya, bisa betul. meminta bantuan dari rekan-rekan saya yang ada di sekolah. Nah, mereka untuk menjadi coach pada sesi latihan tersebut, Pak Apri. Baik, Ibu, itu terdengar seperti rencana yang solid. Saya juga akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam forum supervisi akademik agar kita dapat merujuk di pertemuan mendatang. Terima kasih ya Pak Apri, saya menghargai, umpan balik dan penilaian bahkan catatan yang, Pak Apri lakukan pada saat saya sedang melakukan coaching kepada coachee. Terima kasih, Ibu. Sebelum penutup, Ibu kira-kira Ibu Ria, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Dari proses coaching hari ini Pak Apri, saya merasa lebih lega, saya sadar akan, kondisi, akan, apa, coaching hari ini yang perlu saya tingkatkan dari diri saya dan, saya juga siap untuk berlatih lebih banyak agar ketika melakukan coaching itu sendiri, eee kepada coach itu mampu menemukan solusinya, Apri, dan, terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Pak Apri yang udah secara sistematis memberikan umpan balik secara konstruktif sesuai dengan, rubrik penilaiannya. Ya, Bu, sama-sama. Terima kasih atas keterbukaannya. Mari kita teruskan proses pembelajaran ini dalam siklus berikutnya. Terima kasih ya Ibu Ria. Ya, siap Pak Apri, semoga di pertemuan selanjutnya kita masih dalam keadaan sehat dan boleh melakukan, apa, kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi Pak Apri. Terima kasih Ibu Ria.